Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Eh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus COVID-19 dan dalam keadaan puasa. Baiklah Bapak, absen dulu pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Baiklah. Mungkin kita hadir semua ya pada hari ini. Ada yang sudah tahu apa materi kita pada hari ini? Yaitu materi kita tentang pajak. Jadi kita di sini akan membahas tentang pajak. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada yang namanya pengertian pajak. Yang kedua ada yang namanya itu fungsi pajak. Dan yang ketiga itu ada namanya azas pajak. Nah, pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara. Pajak itu bukan hanya sekedar iuran, tetapi pajak itu sifatnya juga paksaan. Kenapa paksaan? Karena pajak diatur oleh undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 16 pada tahun 2000. Nah, jadi ketika setiap pembayar pajak dia tidak akan mendapat balas jasa secara langsung. Kenapa tidak dapat balas jasa secara langsung? Contohnya seperti ini. Jika kita ingin memarkirkan kendaraan, misalkan kita lagi di pasar nih, kita mau parkir. Jadi kalau kita mau parkir, kita harus bayar terlebih dahulu agar dapat lahan parkir. Seperti itu. Jadi kita melakukan transaksi dan mendapatkan hasil. Nah, tapi kalau pajak, ketika kita membayar pajak itu tidak akan mendapatkan hasil. Nah, secara langsung itu maksudnya. Ya, terus pajak itu ada 3 macam. Ya, yang pertama itu ada yang namanya pajak pusat. Yang kedua ada pajak provinsi. Dan yang ketiga itu ada yang namanya pajak kabupaten. Pajak pusat itu salah satu contohnya itu ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, terus ada lagi yang kedua itu pajak provinsi. Pajak provinsi itu ada salah satu contohnya itu tentang pajak kendaraan. Terus ada lagi yang namanya pajak alih nama kendaraan. Terus ada lagi yang ketiga itu namanya pajak kabupaten. Pajak kabupaten itu adalah salah satu contohnya itu pajak hotel. Terus ada lagi pajak kendaraan wilayah seperti itu. Mungkin sampai di sini anak-anak paham? Nah, kalau memang paham, mungkin Bapak akan sambung lagi ke tahap yang kedua, itu ada namanya fungsi pajak. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi pajak tentang anggaran atau budgetar. Fungsi anggaran atau budgetar itu adalah fungsi penting di dalam pajak. Kenapa dikatakan fungsi penting? Karena fungsi budgetar atau anggaran ini adalah fungsi yang mengatur yang mengatur keuangan atau pengeluaran seperti itu. Pengeluarannya seperti apa? Salah satunya ini pengeluaran kepegawaian, terus belanja pemerintah atau belanja negara seperti itu. Yang kedua ada lagi yang namanya fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Nah, jadi yang di sini yang maksud dengan fungsi mengatur atau fungsi regulasi itu adalah fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Jika negara ingin menginginkan pertumbuhan ekonomi, maka pajak itu menggunakan yang namanya fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Nah, jadi maksud di sini adalah pajak alat untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan apa? Tujuan pertumbuhan ekonomi. Terus ada lagi yang ketiga namanya fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu apa? Fungsi stabilitas harga terkait inflasi. Jadi inflasi tinggi atau rendah bisa distabilkan dengan pajak seperti itu.
Terus ada lagi yang keempat itu tentang pendistribusian pendapatan. Nah, anak-anak, di sini yang dimaksud dengan pendistribusian pendapatan itu dana atau yang masuk ke kas negara atau iuran rakyat tadi yang masuk ke kas negara tersebut itu digunakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat itu seperti yang bagaimana? Salah satunya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Terus yang kedua itu membuat lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, jika paham, Bapak akan memasuki tahap yang selanjutnya, itu tentang azas pajak. Azas pajak itu ada salah satu azas pajak yang terkenal yang ditulis oleh Adam Smith, itu tentang azas keseimbangan atau azas keadilan. Azas keseimbangan atau azas keadilan itu adalah azas pajak yang disesuaikan dengan pendapatan si wajib pajak. Contohnya seperti apa? Gini. Contohnya si Randi, dia mempunyai gaji 3 juta rupiah. Terus si Romi, dia mempunyai gaji per bulannya itu senilai 7 juta rupiah. Jadi jika Randi mendapatkan gaji 3 juta dengan membayar pajak 20%, maka Romi tidak akan membayar pajak dengan senilai 20% juga, seperti itu. Jadi dia mengatur jika pendapatan dia 3 juta, maka contohnya seperti ini. Jika Randi mendapat gaji 3 juta nih, terus Randi harus membayar pajak 300.000 seperti itu. Nah, Romi mendapatkan gaji 7 juta, dia harus membayar pajak 300.000. Itu namanya bukan keadilan atau keseimbangan, seperti itu. Yang dinamakan keseimbangan itu seperti mana? Ya kayak seperti ini. Jika Randi mendapatkan gaji 3 juta membayarkan 300.000 dan Romi mendapat gaji 7 juta, dia mungkin akan membayar pajak senilai 1 juta, seperti itu. Jadi menyesuaikan pendapatan dengan pembayaran, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya azas kepastian hukum. Nah, yang dimaksud dengan azas kepastian hukum itu yang bagaimana? Yang dimaksud itu adalah pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang. Nah, jadi sehingga yang tidak bayar atau yang tidak membayar pajak itu akan diberi sanksi. Terus yang diatur oleh undang-undang yang bagaimana? Nah, ya, seperti ini. Salah satunya itu adalah itu tentang tarif pajak, yang kedua tentang objek pajak, yang ketiga tentang subjek pajak, dan yang keempat itu tentang waktu pembayaran pajak. Nah, anak-anak, mungkin sudah sekian lama Bapak menjelaskan. Apakah kalian paham apa yang Bapak jelaskan tadi? Nah, jika memang paham, waktu kita juga sudah habis nih, tinggal 5 menit lagi nih. Nah, mungkin Bapak akan Bapak akan memberi PR atau latihan di rumah seperti itu. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian baru kalian kumpulkan lagi. Yaitu latihan di rumah itu atau PR, yaitu tentang kalian cari pajak, jenis-jenis pajak, seperti itu aja. Oke? Jika kalian memang sudah, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya.